Jika hari ini listrik padam, internet berhenti, mobil listrik tidak bisa berjalan, jet tempur modern tidak bisa diterbangkan, dan ponsel pintar di tangan kita berubah menjadi benda mati. Kemungkinan besar penyebabnya bukan perang nuklir atau sabotase besar, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan jarang dibicarakan. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak berkilau seperti emas, tidak populer seperti minyak, tetapi diam-diam menjadi tulang punggung teknologi modern. Nama kelompok unsur itu adalah tanah jarang, atau dalam istilah ilmiah dikenal sebagai rare earth element. Meskipun disebut jarang, unsur-unsur ini sebenarnya tidak sepenuhnya langka di kerak bumi. Beberapa bahkan lebih melimpah dibanding tembaga. Namun mereka jarang ditemukan dalam konsentrasi tinggi yang mudah ditambang dan diolah. Dari sinilah cerita geopolitik abad ke-21 mulai bergerak. Tanah jarang terdiri dari 17 unsur kimia dalam tabel periodik. 15 diantaranya adalah unsur lantanida, ditambah scandium atau ytterium. Unsur-unsur itu adalah lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterium, lutetium, serta scandium dan yttrium. Secara kimia, mereka memiliki sifat yang mirip satu sama lain, yang justru membuat proses pemisahan dan pemurnian menjadi sangat kompleks dan mahal. Banyak dari unsur ini tidak bisa langsung digunakan setelah ditambang. Mereka harus melalui proses kimia panjang yang menghasilkan limbah beracun dan radioaktif dalam jumlah besar. Pada abad ke-18 dan ke-19, para ilmuwan Eropa mulai mengidentifikasi unsur-unsur ini di mineral tertentu. Namun, selama puluhan tahun, kegunaannya belum sepenuhnya dipahami. Baru pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, para ilmuwan dan insinyur menyadari bahwa tanah jarang memiliki sifat magnetik, optik, dan katalitik yang sangat unik. Neodymium misalnya, dapat digunakan untuk membuat magnet permanen yang sangat kuat. Magnet neodymium jauh lebih kuat dibanding magnet besi biasa dengan ukuran yang sama. Magnet ini sekarang menjadi komponen penting dalam motor kendaraan listrik, turbin angin, hard disk komputer, dan berbagai sistem presisi tinggi. Europium dan terbium digunakan dalam layar LED dan lampu fluoresen untuk menghasilkan warna merah dan hijau. Lantanum digunakan dalam baterai kendaraan hibrida, seperti pada Toyota Prius generasi awal. Cerium digunakan sebagai katalis dalam industri penyulingan minyak dan sistem knalpot kendaraan untuk mengurangi emisi. Dalam industri semikonduktor dan chip, tanah jarang juga memiliki peran penting meskipun tidak selalu terlihat langsung. Proses fabrikasi chip membutuhkan polishing presisi tinggi menggunakan cerium oxide sebagai bahan abrasif untuk memoles wafer silikon. Ytterium dan gadolinium digunakan dalam beberapa jenis substrat dan material isolator. Europium dan terbium digunakan dalam teknologi display. Selain itu, banyak mesin litografi dan peralatan presisi tinggi yang digunakan dalam pabrik semikonduktor mengandalkan magnet permanen berbasis tanah jarang untuk sistem geraknya. Dengan kata lain, meskipun chip itu sendiri sebagian besar berbasis silikon, rantai produksinya tidak sepenuhnya bebas dari ketergantungan pada tanah jarang. Banyak yang mengira tanah jarang adalah bahan utama chip. Kenyataannya, chip memang berbasis silikon, tetapi rantai produksi dan teknologi pendukungnya tidak sepenuhnya bisa dipisahkan dari unsur-unsur tanah jarang. Proses pembuatan wafer silikon membutuhkan polishing tingkat atom. Cerium oxide adalah bahan abrasif utama dalam proses chemical-mechanical planarization, tahap yang memastikan permukaan wafer benar-benar rata sebelum proses litografi. Selain itu, banyak peralatan di dalam pabrik semikonduktor menggunakan magnet permanen berbasis neodymium dan dysprosium untuk sistem presisi tinggi. Mesin litografi ekstrim ultraviolet yang diproduksi oleh ASML di Belanda adalah salah satu mesin paling kompleks di dunia.
Mesin ini membutuhkan sistem kendali posisi yang sangat stabil dan presisi. Magnet permanen berperan dalam motor dan aktuator presisi tinggi. Jika pasokan magnet terganggu, produksi peralatan baru juga bisa terdampak. Dalam konteks ini, tanah jarang tidak hanya memengaruhi produk akhir, tetapi juga mesin pembuat mesin. Ketergantungan dunia modern terhadap tanah jarang meningkat drastis sejak tahun 1990-an. Seiring berkembangnya revolusi digital, smartphone, laptop, sistem GPS, panel surya, rudal berpemandu presisi, radar canggih, hingga pesawat tempur generasi kelima seperti F-35, semuanya membutuhkan unsur tanah jarang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa tanah jarang merupakan komponen kritis dalam berbagai sistem pertahanan. Pada tahun 2010, laporan US Government Accountability Office menyoroti resiko ketergantungan terhadap pasokan luar negeri untuk mineral kritis, termasuk tanah jarang. Di sisi lain, Badan Energi Internasional dalam laporan tahun 2021 tentang mineral kritis untuk transisi energi menyatakan bahwa kendaraan listrik membutuhkan sekitar 6 kali lebih banyak mineral dibanding mobil berbahan bakar konvensional. Dan turbin angin lepas pantai membutuhkan 9 kali lebih banyak mineral dibanding pembangkit listrik tenaga gas. Di antara mineral itu, tanah jarang memegang peran penting. Masalahnya bukan hanya kebutuhan yang meningkat, tetapi pada siapa yang menguasai pasokan. Sejak akhir abad ke-20, satu negara muncul sebagai pemain dominan dalam industri tanah jarang global, yaitu Tiongkok. Pada tahun 1990-an, Tiongkok mulai meningkatkan produksi tanah jarang secara besar-besaran. Faktor biaya produksi yang rendah, regulasi lingkungan yang lebih longgar pada masa itu, serta strategi industri jangka panjang membuat Tiongkok mampu memproduksi tanah jarang dengan harga jauh lebih murah dibanding negara lain. Pada tahun 2010, menurut data US Geological Survey, Tiongkok memproduksi sekitar 97% pasokan tanah jarang dunia. Angka ini membuat banyak negara menyadari bahwa rantai pasokan mereka sangat rentan. Salah satu momen penting dalam geopolitik tanah jarang terjadi pada tahun 2010. Saat itu terjadi sengketa wilayah antara Tiongkok dan Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku atau Diaoyu di Laut Cina Timur. Setelah insiden penangkapan kapal nelayan Tiongkok oleh otoritas Jepang, Tiongkok menghentikan ekspor tanah jarang ke Jepang selama beberapa minggu. Jepang yang industri teknologinya sangat bergantung pada tanah jarang mengalami tekanan besar. Meskipun Tiongkok tidak secara resmi menyatakan embargo total, penghentian pengiriman tersebut dianggap sebagai sinyal kuat bahwa tanah jarang dapat digunakan sebagai alat tekanan geopolitik. Harga tanah jarang melonjak tajam di pasar global. Negara-negara barat mulai menyadari bahwa ketergantungan mereka terhadap satu pemasok bisa menjadi kelemahan strategis. Sejak saat itu, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Uni Eropa mulai berupaya mendiversifikasi sumber pasokan. Tambang Mountain Pass di California yang pernah menjadi produsen utama tanah jarang dunia pada era 1960-an hingga 1980-an dihidupkan kembali. Namun tantangan tetap besar. Penambangan hanyalah tahap awal. Proses pemurnian dan pemisahan unsur tanah jarang masih sangat terkonsentrasi di Tiongkok. Bahkan, jika bahan mentah ditambang di Amerika atau Australia, seringkali harus dikirim ke Tiongkok untuk diproses. Ini menciptakan ketergantungan yang tidak mudah diputus. Selain Tiongkok, negara-negara seperti Australia melalui perusahaan Lynas Rare Earth, serta Amerika Serikat, Myanmar, dan beberapa negara Afrika juga memiliki cadangan dan produksi tanah jarang. Menurut data US Geological Survey tahun 2023, cadangan tanah jarang terbesar diperkirakan berada di Tiongkok, Vietnam, Brazil, Rusia, India, dan Australia. Namun, kepemilikan cadangan tidak selalu berarti dominasi produksi. Faktor teknologi pemrosesan, investasi, infrastruktur, dan kebijakan industri sangat menentukan.
Geopolitik tanah jarang juga terkait erat dengan transisi energi global. Dunia sedang bergerak menuju energi terbarukan dan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Namun, teknologi yang mendukung transisi ini justru meningkatkan ketergantungan terhadap mineral kritis. Turbin angin modern menggunakan magnet permanen berbasis neodymium dan diprosium. Kendaraan listrik menggunakan motor dan baterai yang memerlukan berbagai unsur tanah jarang. Panel surya dan sistem penyimpanan energi juga membutuhkan mineral khusus. Ini menciptakan paradoks. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak, dunia justru menjadi semakin tergantung pada mineral tertentu yang pasokannya terkonsentrasi secara geografis. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode tahun 2018 hingga tahun 2019 kembali mengangkat isu tanah jarang ke permukaan. Pada Mei 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi fasilitas pengolahan tanah jarang di Jiangxi, yang oleh banyak analis ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Tiongkok memiliki kartu penting dalam perang dagang dengan Amerika Serikat. Media pemerintah Tiongkok bahkan secara terbuka menyebut bahwa tanah jarang dapat menjadi senjata balasan dalam konflik perdagangan. Amerika Serikat kemudian memasukkan tanah jarang dalam daftar mineral kritis dan mempercepat kebijakan untuk mengamankan pasokan domestik. Namun, persoalan tanah jarang bukan hanya tentang kekuasaan negara besar. Ada juga dimensi lingkungan dan sosial yang kompleks. Penambangan dan pemrosesan tanah jarang dapat menghasilkan limbah berbahaya, termasuk bahan radioaktif seperti thorium. Di beberapa wilayah Tiongkok, aktivitas penambangan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Upaya untuk memperketat regulasi lingkungan meningkatkan biaya produksi yang pada gilirannya memengaruhi harga global. Negara-negara barat yang ingin mengembangkan tambang baru sering menghadapi penolakan masyarakat lokal karena kekhawatiran lingkungan. Ini membuat pembangunan rantai pasokan alternatif berjalan lebih lambat dibanding kebutuhan industri. Di tengah semua ini, pertanyaan yang semakin relevan adalah apakah dunia akan menyaksikan era baru persaingan sumber daya, bukan lagi minyak sebagai pusat konflik, melainkan mineral kritis seperti tanah jarang. Beberapa analis menyebutnya sebagai minyak baru abad ke-21. Namun, berbeda dengan minyak yang dibutuhkan untuk energi langsung. Tanah jarang adalah fondasi teknologi. Tanpa mereka, sistem komunikasi, pertahanan, transportasi modern, dan energi terbarukan akan terganggu. Ketika kita memegang ponsel, menghidupkan mobil listrik, atau membaca tentang pesawat tempur canggih, kita jarang memikirkan bahwa di dalamnya terdapat unsur-unsur dengan nama yang sulit diucapkan seperti neodymium, dysprosium, atau terbium. Kita tidak melihat rantai pasokan global yang melibatkan tambang di Asia, fasilitas pemurnian di Tiongkok, pabrik komponen di Jepang atau Korea Selatan, dan perakitan akhir di berbagai negara. Kita juga jarang menyadari bahwa keputusan politik di suatu negara bisa memengaruhi harga dan ketersediaan komponen teknologi di seluruh dunia. Tanah jarang bukan sekadar bahan mentah, ia telah menjadi bagian dari perhitungan strategis negara-negara besar. Negara yang menguasai pasokan dan pemrosesan memiliki pengaruh besar terhadap industri global. Negara yang bergantung pada impor menghadapi resiko gangguan pasokan. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan bergerak menuju energi bersih, posisi tanah jarang akan semakin penting, dan disinilah geopolitik tanah jarang menjadi cerita yang belum selesai. Persaingan belum berakhir, rantai pasokan masih rapuh, investasi baru terus dilakukan, aliansi baru dibentuk, dan di balik semua itu, unsur-unsur kecil yang hampir tidak pernah kita lihat terus memainkan peran besar dalam menentukan arah ekonomi dan keamanan global.